Sebelumnya marilah kita bersalam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai dengan kita saat ini. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya nanti di yaumil akhir, berkumpul di telaga Kautsar, berjalan bersama beliau untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, kullu ummatin dakhalal jannah, semua umatku masuk surga illa man aba. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ya. Mereka yang berdosa, bermaksiat kepadaku, itulah faqad aba, kata Nabi, yang tidak mau. Maka kita sebagai manusia yang lemah, penuh dosa dan kesalahan, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak termasuk ke dalam ahlu maksiat yang selalu mengikuti hawa nafsu dan keinginan buruknya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelah bulan Ramadan ini kita kembali bebas, setan pun kembali bebas, maka kita harus semakin waspada akan godaan-godaan dosa yang akan selalu menghantui kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mumpung masih bulan Syawal tadi, izinkan saya untuk menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Begitu ya katanya doanya kan. Jadilah kita orang yang semoga diterima seluruh amalan kita di bulan Ramadan, saum dan qiyam kita, dan menjadikannya di antara sebaik-baik amal. Dan semoga kita sepanjang tahun kullu amin wa antum bi khair wa ilallahi aqrabu wa atqa, dan kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79. Sebelumnya di surat An-Nahl ayat 92. Saya bacakan di ayat 92-nya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Separuhnya aja tapi enggak semua. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ya, ini ayat bagus banget kalimatnya. Wala takunu, janganlah kamu menjadi kallati, seperti, kalau allati itu memang kata ganti perempuan. Kalau laki-laki alladzi. Tapi kalau allati, ini Allah ingin membahasakannya dengan orang perempuan. Perempuan yang seperti apa? Naqadat ghazlaha. Ya. Yang menguraikan benangnya. Jadi kalau perempuan dulu kan suka mintal ya Bu ya. Dari kapas dipintal satu-satu, itu kan capek banget. Kalau sekarang kan udah ada mesinnya, gampang. Kalau dulu satu-satu dari kapas didorong-dorong tuh pakai kayu sama tali. Naqadat ghazlaha, ya. Yang dia menguraikan benang, ya, mim ba'di quwwatin ankasa, yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Ini asbabun nuzulnya memang perjanjian orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yang mereka sudah berjanji sepakat, sama seperti yang terjadi di Palestina sekarang itu. Kemarin sudah gencatan senjata, malam Jumat, Jumatnya dia mulai lagi. Nah, itu orang Yahudi memang begitu kerjaannya. Ya. Jadi diibaratkan Allah sebagai perempuan tuh yang begitu tuh, pengecut, ya. Yang sudah capek-capek memintal benangnya, terus dia urai kembali. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan jadi seperti itu, kata Allah. Ya. Kita hidup, saya bilang kemarin, di bulan Ramadan kita ini umurnya pendek-pendek. Kalau dibanding dengan umat sebelum kita, ya. Kalau dulu kata para ustadz, kalau zamannya Nabi Nuh ada orang meninggal umur 300 tahun, itu ibunya nangis, Pak. Kenapa ya Allah, nak, pendek amat umur kamu, 300 tahun pendek. Ya, nangis ibunya kalau ada orang meninggal umur 300 tahun. Ya, karena rata-rata orang umur saat itu 1000 tahun. Ya, 900 tahun, 1000 tahun. Ya.
Dan ya selama 1000 tahun tuh ngapain? Ya sama kayak kita, waktunya 24 jam. Nunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Makanya Nabi Nuh sendiri jadi nabi juga baru umur 500. Jadi umur mapan saat itu tuh 500 tahun. Ya. Dan meninggal umur 950 tahun. Nah kita umur paling lama, ya kalaupun sudah ada yang umur 150 tahun, mungkin kita kabur kalau ketemu tengah malam. Ya, siapa nih umur malam-malam gitu kan? Ya. Artinya sudah sangat penuh dengan kekurangan. Ya. Makanya kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70-60 tahun, ya, digunakan untuk beribadah atau sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya umurnya tetap segitu-segitu aja. Mau kita pakai ibadah, mau kita pakai maksiat, ya umurnya segitu. Gak akan bakal nambah, gak akan bakal kurang. Ya. Nah, maka orang yang sudah bercapek-capek memintal benangnya, ya, menenun benangnya gitu kan, ya, siang malam, ya, lalu dengan tanpa perasaan, dengan tega dia menguraikannya kembali, tentu ini sebagai sebuah perumpamaan yang sangat menyedihkan. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari kita berpuasa, ya, 30 malam kita beribadah, ya. Maka setelah melewati bulan Ramadan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang saya bacakan tadi di surat Ali Imran ayat ke-79, ya. Makana libasharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Enggak pantas kata Allah, ya. Libasharin, ya. Allah membahasakan manusia itu dengan bashar, itu biasanya menunjuk kepada fisiknya. Karena manusia itu kan ada bashar, ada insan. Kalau insan itu rohnya, tapi kalau bashar fisiknya. Enggak pantas libasharin, ya, seorang manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahasanya gitu. Siapa yang dimaksud di sini? Ayyutiyahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Manusia yang Allah berikan kitab, hikmah dan kenabian. Berarti bukan kita. Yang dimaksud di sini manusia, para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul aja kata Allah enggak pantas, tidak wajar yang Allah berikan kepada mereka kitab, hikmah dan kenabian, summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Lalu mereka, ya, berkata kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku. Ya. Jadi Nabi itu ketika berdakwah kepada orang-orang Quraisy, ya, awal-awalnya karena agama sebelum Islam itu sudah turun agama Nasrani dan Yahudi, ya. Makanya kita sebagai umat Islam, karena kita ini umat belakangan, anak apa kata Pak? Kalau belakangan tuh anak apa? Apa istilahnya itu kalau anak bontot gitu ya? Kalau di saya itu apa dulu istilahnya? Jadi ya dianggap anak kemarin dah gitu kan? Ya. Karena sebelum kita sudah berlalu masa, saya bilang sering sekali saya sampaikan, ya, Bani Israel itu umurnya 2000 tahun mereka itu. Sejak Nabi Ishak alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itu kalau dihitung-hitung lebih kurang 2000 tahun umurnya. Dan selama masa itu turun Nabi dan Rasul. Bahkan 17 diantaranya itu disebut dalam 25 Nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, ya, kecuali Yunus, ya. Yunus itu dari daerah Ninawa, itu dekat Yaman, ya. Zakaria, Yahya, Isa, 16 nabi setelah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam
itu disebut di dalam Al-Quran mewakili Nabi dan Rasul yang turun untuk Bani Israel dalam jangka waktu 2000 tahun. Itu yang disebut. Yang enggak disebut jauh lebih banyak lagi, ya. Yang menjadi nabi jauh lebih banyak lagi, ya. Karena di dalam surat Yasin itu pernah Allah mengutus sampai 3 nabi, ya, dalam satu masa, ya. Bahkan dalam satu masa pun, ya, nabi yang bapaknya belum mati, anaknya udah lahir lagi jadi nabi, kayak Nabi Yusuf, ya. Kan bapaknya Nabi Yakub, bapaknya masih hidup, anaknya udah lahir lagi jadi nabi juga, ya. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada, ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, agar mereka selalu terjaga. Bahkan kalau lagi nggak ada nabi pun, ya, mereka minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada nabi pun mereka dengan mudahnya meminta apapun yang mereka inginkan. Ya, seperti cerita tentang Talut, ya, Sal Bani Israila, alam tara ilal mala'i min Bani Israila, ya, min ba'di Musa, idz qalu li nabiyhi law bahas lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kamu tahu enggak, ya, sebuah kisah dari para pemuka-pemuka Bani Israel ketika mereka setelah Musa, ketika mereka meminta kepada nabinya, bangkitkan kami seorang pemimpin agar kami bisa berperang melawan, ya, Jalut, ya. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika orang bertanya tentang dakwah beliau, ya Muhammad, apakah ketika engkau mengajak kami untuk masuk Islam, kami akan menyembahmu? Ya, kami harus menyembahmu, kan? Maka dijawab langsung oleh Allah, enggak pantas. Ya, hatta seorang nabi sekalipun, hatta seorang rasul sekalipun tidak pantas, kata Allah, orang yang diberikan, namanya juga yu'ti, diberi, dikasih, ya, bukan dari dia. Yu'tiyahullah, siapa yang ngasih? Allah. Apa yang dikasih? Alkitab, ya. Makanya Bani Israel atau Yahudi dan Nasrani itu dikatakan sebagai ahli kitab. Disebut Allah ahlu kitab. Kenapa? Mereka Allah berikan kitab, ya. Taurat, Zabur, Injil itu kan buat Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanya tuh kata Allah kepada Nabi. Sal Bani Israil, tanya kepada Bani Israil, kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa sudah banyak kami turunkan kepada mereka ayat-ayat Allah sebagai penjelas. Ya, sudah lebih dari cukup Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengaku-ngaku sebagai bangsa yang disayang Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan, ya, sehingga akhirnya dengan tega-teganya, berani-beraninya mengatasnamakan Tuhan untuk menjajah bangsa lain, ya. Jadi mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai wakil Tuhan saja sudah enggak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai berkata yaqulu linnasi kunu ibadan li, berkata kepada manusia agar menyembahku, ya, enggak pantas. Maka kata Allah, walakin akan tetapi kunu rabbaniyin, tapi hendaklah kalian menjadi orang-orang yang rabbani. Makanya ada orang ulama mengatakan kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Nah, ini tema kita pagi hari ini. Jadilah kalian itu orang-orang yang rabbani, jangan yang menjadi ahlu Ramadan. Apa ya Pak ya? Kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Kenapa wala takun ramadhaniyin? Karena kalau kita cuma jadi ahli Ramadan,
Ya, kita hanya akan beribadah bersemangat di bulan Ramadan aja. Walaupun juga harus kita pikir, kenapa sih kalau di bulan Ramadan itu baca Quran gampang, ringan, sedekah juga nggak pelit gitu Pak ya. Tarawih juga kuat, dikuat-kuatin dah. Nah di kantor itu di kemarin Ramadan suruh ngimamin 2 kali sepekan, jemaahnya cuma 5, 6. Ya. Kalau cuma ngelihat jemaahnya nggak semangat saya. Orang masih prokes gitu kan, nggak boleh banyak-banyak. Tapi yang saya lihat adalah ibadahnya. Mau itu malam terakhir 30 saya masih disuruh ngimam Pak. Pas witir cuma bertiga. Saya sama jamaah 2 orang gitu kan. Ya. Tapi nggak peduli. Masa bodoh mau jamaah cuma 1 orang pun nggak peduli. Yang penting saya ibadah karena saya mau ibadah. Ya. Coba kalau sekarang sholat sunnah bertiga, mau nggak? Kayaknya pada kabur mending pulang aja sholat di rumah gitu kan. Tapi luar biasa di Ramadan Allah berikan kita kekuatan, semangat, spirit yang luar biasa untuk mengejar apapun. Apalagi di akhir-akhir Ramadan itu kan, saya sempat sampaikan kemarin bagaimana Syekh Muhammad Jabir mencontohkan bagaimana mengkhatamkan Quran 1 hari sekali, 2 hari sekali. Jadi semangat baca Quran. Ya. Ternyata nggak susah gitu. Mulai kebayang gimana Imam Syafi'i dulu bisa khatam 2 kali sehari. Wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil bernapas pun dia ngaji. Wajar kalau sehari khatam, siang khatam, malam khatam. Itu dipraktekin sama Syekh Muhammad Jabir itu. Walaupun dia 24 jam betul-betul non-stop. Ya, sambil duduk. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau. Sehingga itu dikasih sampelnya oleh Allah di bulan Ramadan. Ya. Kenapa di Ramadan kalian bisa tarawih dengan semangat? Kenapa bisa baca Quran dengan semangat? Kenapa bisa bersedekah tanpa pandang bulu gitu ya? Ya. Karena memang salah satu rahasianya karena di bulan itu ya Allah betul-betul kondisikan hati dan pikiran kita untuk betul-betul beribadah. Ya, kata ulama kan musim, namanya musim menjelang bulan ya. Orang mau nggak mau, suka nggak suka, kalau udah musim pasti kecipratan, ya pasti kena, pasti dapat gitu. Saya nggak suka buah duku misalnya kan, karena bosan dari kecil makan duku dulu di kampung, tetap aja ada yang nganterin karena musim duku gitu kan. Ya. Nah maka di Ramadan juga seperti itu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Makanya kata Allah, walakin kunu rabbaniin, hendaklah kalian itu menjadi umat yang rabbani. Karena ini juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah Muhammad tidak ada lagi nabi lagi, la nabiyya ba'da, khataman nabiyyin. Kalian tidak seperti umat sebelum kalian yang Allah manjakan dengan nabi dan rasul. Ya. Dulu enak tinggal doa, tinggal minta, tinggal mesen. Wahai Nabi, tolong mintain kepada Allah. Makanya sampai kurang ajarnya orang Yahudi itu kan, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tolong doa kepada Tuhanmu, sapinya warnanya apa, bentuknya kayak apa, ya. Sampai 3 kali. Makanya kita kalau mau tahu orang Yahudi itu baca Al-Baqarah benar-benar. Ya. Kenapa sampai 70 tahun lebih sampai ini nggak bisa ngalah-ngalahin orang Yahudi? Padahal orang Indonesia aja 200 juta katanya diludahin aja tuh Israel, tenggelam itu orang Yahudi, tapi nggak bisa. Ya. Dikelilingi oleh orang-orang Arab di sana itu berapa sih negeri Arab di situ? Nggak mampu. Perang 6 hari tahun 48 kalah. Karena kita mungkin salah satunya ya tidak menghiraukan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 79 ini. Kalian tidak akan pernah ditemani oleh nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Cukup sampai Muhammad saja. Ya. Rahasianya apa kata Allah? Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani. Rabbani ini memang kata yang mudah disebut, enak disebut, tapi susah dipahami. Karena memang dia nggak perlu dipahami, yang penting dipraktekin. Ya. Rabbani, generasi Rabbani, bahkan jadi tokoh Rabbani. Kalau ibu-ibu kalau ingat Rabbani udah ingat kerudung aja Bu ya. Di situ di Ramadan.
tokonya besar, cabangnya di mana-mana, Robbani. Ya, ibu saya kalau mau, ibu Robbani ya, Robbani jilbab, gamis gitu. Ya. Robbani dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata Robba yaitu Tuhan, pengatur. Jadi kita sebagai hamba harus siap selalu 24 jam diatur oleh Allah. Itu kata-kata Robbani itu artinya. Pasrah dengan segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita berkutik kecuali kita harus taat. Nah, itu. Ya. Terjemahan mudahnya begitu. Jadi kalau mau jadi orang yang Rabbani, ya kalian taat 100% sama Allah. Nabi mah cuma lewat doang. Apalagi mau disembah-sembah nggak usah. Ingat peristiwa Ashabul Kahfi. Ya, itu peringatan terakhir oleh Allah kepada orang-orang Nasrani untuk percaya dengan akhirat. 300 tahun mereka ditidurkan di gua, lalu dibangkitkan oleh Allah, cuma hidup nggak sampai 24 jam. Tapi ketika besok mereka mati, langsung musyrik lagi. Besok kita bangun kuil di sini katanya, supaya kita bisa nyembah. Inna lillahi. Ya, padahal Ashabul Kahfi itu Allah tunjukkan supaya mereka percaya dengan akhirat. Karena saat itu sudah mulai meluntur keyakinan kepada hari akhir, sudah nggak percaya dengan siksa kubur. Allah tunjukin nih buktinya, gampang buat Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun di Quran sempat nanya, wa iz qala Ibrahim arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, coba tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah kaget bahasa kita tuh kan. Awalam tu'min, kamu nggak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, supaya tenang aja nih ya Allah. Memang Nabi Ibrahim itu kan kritis, makanya banyak pertanyaan-pertanyaannya diabadikan di Quran. Kata Allah, qala fakhus arba'atan minat thair. Ambil, ya, ambil seekor burung, ya. Fakhus arba'atan minat thair fasurhunna ilai. Summa du'u ala jabal min kunna, ya, summa du'u alaihinna. Lupa saya ayat, tidak dilihat lagi, ya. Intinya kata Allah, ambil satu ekor burung, potong-potong, sebar 4 penjuru angin, lalu kamu istilahnya subit lagi panggil, gampang buat Allah. Nyatu lagi tuh burung yang sudah dipotong 4 itu disebar ke 4 penjuru angin, nyatu lagi jadi satu. Mudah buat Allah. Ya, wa'lam annallaha azizun hakim. Cukup kamu mengetahui, memahami Allah itu maha agung dan maha bijaksana. Nah, maka apa yang dimaksud dengan Rabbani itu kata Allah dijelaskan langsung oleh Allah. Bima kuntum, ya, lantaran kalian tu'allimunal kitab, senantiasa mengajarkan Alkitab, ya, senantiasa mempelajari Alkitab, ya, mengajarkan Alkitab. Khairukum, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran, ya, senantiasa menjelaskan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafalkan Al-Quran. Itulah yang menjadi salah satu ciri Rabbani. Makanya setelah Ramadan ini, walaupun kita nggak bisa khatam lebih dari sekali selama 1 bulan, paling enggak ya kita setiap hari harus berupaya mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran. Coba ini aja satu jadi renungan itu. Kenapa kemarin saya bisa menyempatkan? Karena kalau baca Quran nunggu lapang, nggak akan lapang-lapang, Pak. Ya, harus ada kemauan untuk menyempatkan diri. Ya. Kalau nunggu lapang, nunggu lowong, lu nggak lapang-lapang. Ada aja kesibukan, apalagi setan dapat tebaran gitu kan. Gangguannya udah tambah banyak. Ya, baru mau duduk ada yang manggil gitu kan. Baru mau habis sholat, baru mau buka Quran sudah ada yang ngajak ngobrol. Ya. Maka harus disempetin waktunya. Ya, karena ini salah satu cara yang paling penting, wasilah yang paling penting buat kita untuk menjadi orang yang Rabbani. Ya, kita nggak bisa lagi bergantung kepada Nabi. Ya, karena Nabi sudah nggak ada dan Allah tidak menurunkan lagi Nabi. Dan yang paling penting adalah buat kita adalah menjaga warisan Nabi itu.
taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati Rasul. Ya, itu udah jauh-jauh hari Nabi berpesan, ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selamanya selama kalian tetap berpegang teguh kepadanya. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya kita tetap bisa berpegang kepadanya, maka kunci pertamanya lah ta'lim, mempelajari. Ya. Maka di Ramadan kemarin kita udah banyak banget taklim, taklim ahad, taklim Sabtu, ya. Bahkan tengah malam pun kita taklim. Ya. Maka di luar Ramadan lanjutkan lagi taklim itu. Ya. Karena taklim pun baru tahap kedua dari proses belajar. Ya. Kata para ulama itu proses tarbiyah itu 3 tahapannya. Pertama, tabligh, ya. Tabligh itu menyampaikan. Jadi kalau di khutbah, ya, di mimbar itu tabligh. Ya. Nah, kalau lagi demo namanya tabligh akbar. Ya. Sekedar menyampaikan. Jadi Ustaz Abdul Somad kalau keliling kemana-mana jamaahnya 1000 itu tabligh. Dia cuma menyampaikan, yang dengar ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, pokoknya dengerin, itu tabligh. Ya. Maka 1000 orang yang hadir itu setelah pulang harus ditaklim, karena itu proses keduanya. Nggak bisa kita hanya muji-muji beliau itu sebatas ya sebagai seorang penceramah yang orasinya luar biasa dan sebagainya. Harus dilanjutkan dengan taklim dan nggak bisa beliau sendiri. Ya. Makanya sekali-kali boleh kita gitu kan, undang ustadz terkenal untuk menyemangati jamaah. Tapi setelah itu balik lagi ke barak-barak kita istilahnya, di masjid-masjid kita untuk apa? Untuk melanjutkan taklim kita. Karena kuncinya kata Allah bukan ya bima kuntum tuballighunal kitab, tapi bima kuntum tuallimunal kitab. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka sudah sekedar menyampaikan udah. Ya. Bahkan kata Nabi balighu anni walau ayat, sekedar nyampain 1 ayat juga selesai. Tapi yang apa yang disampaikan itu kalau nggak dimengerti, nggak dipahami, ya buat apa? Maka harus tu'allimunal kitab, harus dipelajari apa yang disampaikan itu. Sehingga ya kita tahu perintah dan larangannya, kita tahu hukum-hukumnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita pun bisa mengukur kemampuan. Ya, sedikit demi sedikit dengan ta'lim itu kita tambah tahu. Makanya saya bilang kemarin, Ramadan mau nggak bisa kita semua jadi pemenang. Ada yang juara 1, juara 2, juara 3 itu normal dalam sebuah pertandingan. Ya. Tapi yang penting kita sudah berpartisipasi. Ya. Jangankan kita mau yakin kita dapat Lailatul Qadar apa enggak. Amal kita yang sudah ribuan tahun, ya Pak, udah puluhan tahun kita lakukan aja, kita nggak ada yang yakin kan. 1 aja yang diterima oleh Allah. Ya. Yang paling ikhlas, yang paling benar, yang paling bagus. Ya. Kita aja nggak tahu, apalagi mau yakin kita dapat Lailatul Qadar. Tapi yang penting kita sudah berusaha. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran. Qul innana amanna faghfir lana. Ya Allah, saya sudah beriman. Iman itu kan di hati, di lisan, di amal. Faghfir lana, setelah itu ampuni kami. Makanya doa kita di penutup Ramadan, Allahumma innaka afuwwun. Ya, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah, gitu ibaratnya kan. Kalau kita manusia. Maafin ya Allah gitu kan ya. Banyak salah, banyak kurang, banyak kekeliruan. Karena kalau Allah sudah memaafkan, beres. Ya. Makanya di penutup Al-Baqarah itu apa? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Karena tingkat tertinggi dari maaf ampunan Allah itu adalah afuwun. Ya. Berikutnya maghfirah. Dan yang paling mudah adalah rahmat. Saya bilang tadi, maka semua orang dapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman. Semua manusia dapat rahmat, tapi nggak semua manusia dapat Rahim. Ya. Nah, makanya kita untuk bisa menjadi orang yang Rabbani, orang yang full 100% taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci pertamanya adalah senantiasa mempelajari Alkitab. Ya, mempelajari ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah terus, jangan berhenti. Ya, semaksimal mungkin yang kita bisa. Karena cuma Al-Qur'an lah pegangan kita, nggak ada lain. Ya. Kita sudah bolak-balik baca Quran sampai lecek, hancur aja belum tentu kita paham. Apalagi Quran kita masih mulus-mulus saja sampai hari ini. Ya, Quran masih licin. Saya kelihatan tuh kan kalau Quran sering dibaca kan kelihatan tuh Pak. Ya, coba lihat Qurannya. Wah, ini baru 2 juz ini dibuka ini. Sisanya masih halus soalnya gitu kan. Ya. Mau sampai hancur, mau sampai kita ulang-ulang, ya, tetap aja Quran menjadi suatu hal yang mukjizat, rahasianya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau jarang-jarang kita sentuh. Ya. Ayat-ayat seperti ini juga sering saya sampaikan, tapi selalu aja memberikan hal yang baru. Selalu memberikan inspirasi ilmu yang baru kepada kita. Di setiap zaman kondisi, apalagi kondisi sekarang saya bilang, kalau mau lihat bagaimana contoh pengamalan dari orang-orang yang Rabbani di zaman ini, contohlah orang-orang di Gaza. Ya, bukan ucapan saya ini sebenarnya. Ini ucapan seorang ulama, saya lupa namanya. Ya, kalau mau melihat bagaimana praktek orang-orang yang Rabbaniyin di muka bumi ini saat ini, kata Allah, lihat orang-orang di Gaza. Dan sekarang banyak tuh, ya, YouTube, ya, blogger-blogger yang tinggal di sana, orang Indonesia. Yang terkenal itu kan Bang Onim sama Husen kan, yang selalu melaporkan kondisi di Gaza. Ya. Jangan lihat hanya ketika perangnya sekarang lagi ramai aja, lihat yang sebelum-sebelumnya, bagaimana aktivitas kehidupan mereka. Ya, di tengah blokade, di tengah peperangan, di tengah kelaparan, di tengah kekurangan, listrik sering mati, makanan sering susah dapatnya karena selalu dihalang-halangi. Tapi mereka mengamalkan ayat ini, bima kuntum tu'allimunal kitab. Ya, setiap tahun itu mereka menghasilkan ribuan para penghafal Quran, ribuan insinyur, ribuan dokter, bahkan di Palestina itu, di Gaza itu termasuk penghasil insinyur tertinggi di negeri-negeri Arab. Dengan kondisi seperti itu, sekolahnya tahun ini dibom, hancur, tahun depan bangun lagi. Rumah sakitnya dihancurin, dirusak, benerin lagi. Bahkan dalam parit-parit pertahanan pun Mujahidin Al-Aqsa itu selalu mengulang-ulang bacaan Quran mereka. Karena salah satu rahasia orang-orang Yahudi Israel itu nggak bisa menembus kota Gaza, cuma kota kecil 2 juta penduduknya. 2 juta, banding Indonesia 200 juta. Ya. Nggak bisa ditembus karena salah satu rahasia adalah mereka harus hafal Quran. Ya. Harus ada sonogronya dulu yang bisa masuk ke situ biar bisa, ya. Tapi sampai hari ini belum mampu. Dan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Dan terakhir, ya, tidak sampai di situ kata Allah, ya, bima kuntum wa bima kuntum tadrusun, ya. Mereka tidak hanya sekedar belajar mempelajarinya, tapi juga mereka senantiasa, ya, tidak sekedar mengajarkannya, tapi juga senantiasa mempelajarinya. Jadi kita setelah taklim nih, ada ustadz, ada guru, di rumah dibuka lagi, itu namanya tadrus. Di Ramadan kan jadi tadarus, ya Pak ya. Nah, tadarus begitu, setelah ustadznya pulang, bubar, kita tadarus. Buka lagi, apalagi yang tadi diajar. Ya. Sekarang sudah di-upload di YouTube, dan diputar lagi. Saya aja kadang kalau ngeliat ceramah sendiri, malu sendiri, Pak. Ngomong gitu amat ya, kurang gimana gitu kan. Itu jadi bahan evaluasi juga, ya. Nah, kalau ustadznya aja masih salah, apalagi muridnya gitu kan. Makanya kita sama-sama tadarus, mengulang lagi, oh saya tadi kurang sempurna di sini, kurang baik di sini, oh ayatnya kurang di sini. Itu tadarus namanya.
Jadi tambah baik ya, kita taklim, kita tadarus, kita taklim, kita tadarus. Itu intinya hidup. Jadi umat Muhammad SAW ya, nggak usah berdoa lagi Allah turunkan nabi, turunkan mukjizat, nggak ada. Kita sudah levelnya mahasiswa. Ya, kalau umat sebelumnya memang levelnya anak SD, SMP. Tapi umat Muhammad kata Allah levelnya mahasiswa. Ya. Yang mereka cukup dikasih perintah taklim, tadarus, belajar sendiri. Ya. Dan itulah kuncinya kenapa 14 abad lebih sampai saat ini kita masih bisa bertahan. Ya. Bukannya malah berkurang, tapi malah tambah banyak orang masuk Islam. Ya, segala macam cara ya orang untuk menghambat kemajuan Islam. Ya, segala macam cara orang berusaha untuk mencegah kemajuan Islam. Tapi karena agama ini memang milik Allah, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam, yakni orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang rabbani tadi, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa mencegahnya sampai Allah sendiri yang menghentikannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga memberikan kita ilmu dan kita berniat termotivasi untuk mempelajarinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu syuruk ya? Belum ya? Belum bunyi ya Pak ya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo Pak. Sebelum tadarus, mumpung masih taklim. Yang biasa-biasa nanya memang nggak ada. Ya Pak Haji. Ya. Tapi ada yang ditangkap ya. Penting nanti pulang baca Ali Imran ayat 79. Nah, nanti buka tafsirnya ya Pak ya. Ali Imran 79. Nah, buka tafsirnya paling enggak tafsir Ibnu Katsir. Kalau enggak punya bukunya, punya HP kan Pak? Itu download di Play Store itu tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau mau yang full cuma bayar 2.000 dapat full. Ya, saya juga kalau lagi mepet-mepet ceramah nggak ada materi, buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, bayar 3.000 dapat yang versi full. Ya, bisa langsung dapat ilmu banyak. Jadi gampang sekarang mau ta'lim. Yang penting kita lanjutkan dengan tadarus. Satu ayat yang kita hafal, kita bawa sampai mati, itu akan lebih berharga ya daripada kita khatam 10 kali di dunia. Tapi setelah itu nggak ada yang diingat satupun. Sayang. Kita dikasih ingatan, pikiran oleh Allah untuk digunakan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah Allah mudahkan Quran itu untuk dihafal, diingat. Tinggal kita mikirin caranya gimana. Gitu. Fahal min muddakir. Tinggal pikirin caranya. Nah, itulah kita sebagai manusia. Kalau langsung dimasukin aja itu kayak diinstal di Quran ya enak banget. Kita bukan robot, kita manusia. Harus ada ikhtiar dan upaya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi